Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda hebat semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan penuh ketenangan dalam mendampingi anak-anak yang Allah titipkan kepada kita. Tahukah bunda, bahwa sebagian dari cara kita mendidik anak hari ini bisa jadi adalah kesalahan yang justru menghambat tumbuh kembang dan kesehatan jiwa mereka. Padahal, niat kita mendidik pasti baik, tapi niat baik belum tentu cukup kalau tidak disertai ilmu yang benar. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Video ini akan membahas 5 kesalahan fatal dalam mendidik anak, baik dari sudut pandang Islam, hadis Nabi, maupun wawasan psikologi modern. Insya Allah, dengan mengetahui ini, kita bisa memperbaiki diri sebelum terlambat. Kalau bunda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, share ke grup parenting, dan subscribe channel ini ya, agar semakin banyak orang tua belajar bersama kita menapaki jalan mendidik anak dengan hati dan ilmu. Kesalahan pertama adalah terlalu sering memarahi anak. Tanpa sadar, kita kadang lebih cepat menegur daripada memahami. Padahal, anak-anak masih belajar memahami dunia. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, sesungguhnya kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan jika kelembutan dihilangkan, maka sesuatu itu akan menjadi buruk. Psikologi juga menyebut bahwa anak yang tumbuh dalam suasana penuh amarah akan cenderung menarik diri, mudah cemas, atau bahkan memberontak. Jadi, yuk kita latih diri untuk menunda amarah. Fahami sebabnya dulu, baru beri bimbingan. Anak-anak itu tidak ingin dimarahi, mereka ingin dimengerti. Kesalahan kedua adalah sering membandingkan anak dengan orang lain. Kenapa kamu gak bisa kayak kakakmu? Coba lihat anak Bu Ani, rajin banget. Kalimat seperti ini tidak membuat anak termotivasi, tapi justru membuat hatinya terluka. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Anak kita unik, punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kalau kita terus bandingkan, mereka tidak akan tumbuh percaya diri, malah penuh rasa iri atau rendah diri. Kesalahan ketiga adalah mengabaikan perasaan anak. Kadang kita lupa, anak pun bisa sedih, kecewa, marah, dan bingung. Tapi kita anggap, biasa aja, namanya juga anak-anak. Padahal, ketika anak merasa tidak didengarkan, ia akan tumbuh menjadi pribadi yang tertutup, pemarah, atau penuh luka batin. Menurut Dr. Taufik Razif, emosi anak itu seperti pintu masuk ke dalam hatinya. Kalau kita bisa mengakui dan memvalidasi emosi anak, anak akan merasa dicintai dan aman bersama kita. Kesalahan keempat adalah terlalu kaku dalam aturan. Tanpa kasih sayang, ada orang tua yang hanya tahu satu cara: perintah, larangan, hukuman. Padahal, mendidik bukan tentang menaklukkan anak, tapi mengarahkan dengan hikmah dan kasih sayang. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Yuk kita seimbangkan antara ketegasan dan kelembutan. Anak tetap butuh batasan, tapi juga butuh pelukan dan pengertian. Kesalahan kelima adalah tidak menjadi teladan. Kita menyuruh anak syalak, tapi kita sendiri menunda-nunda. Kita larang anak marah-marah, tapi kita sendiri sering membentak. Anak tidak belajar dari nasihat, anak belajar dari teladan. Maka, kalau ingin anak lebih baik, kita pun harus lebih baik. Bunda, mendidik anak bukan tugas mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Dengan ilmu, dengan sabar, dengan cinta, kita bisa membentuk generasi yang kuat jiwanya dan lembut hatinya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada akhlak yang baik. Maka mari kita mulai dari diri kita sendiri, menjadi bunda yang tidak hanya mencintai anak, tapi juga memahami cara mencintai yang benar. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua dalam mendidik anak dengan cara yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.